Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa di pertemuan kita yang kedua pada mata kuliah proses dan sistem manufaktur. Jadi pada pembelajaran kedua ini kita akan menggunakan pembelajaran dengan media video pembelajaran. Jadi pada topik kali ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar solidifikasi metal. Oke, nah ini ada beberapa capaian pembelajaran pada cara-cara atau proses solidifikasi metal. Yang pertama adalah perkenalan proses solidifikasi, kemudian pembagian proses solidifikasi, yang ketiga ada proses casting atau pengecoran, yang keempat pembagian proses casting. Kita langsung masuk ke topiknya. Yang pertama kita breakdown dulu dari secara definisi. Apa itu proses solidifikasi? Proses solidifikasi merupakan suatu proses yang dimana yaitu adalah merupakan suatu proses yang perubahan fase cair ke fase padat. Ketika cairan logam tersebut dituang, berarti objeknya adalah logam tersebut dituang, temperatur cairan akan turun drastis akibat panas diserap oleh cetakan dan lingkungan sekeliling. Jadi dia berhubungan dengan heat transfer, jadi perpindahan panas dari logam ke lingkungan. Kemudian laju transfer panas tergantung pada sifat konduktivitas cetakan, proses pengecoran, dan ukuran coran. Jadi proses solidifikasi ini merupakan bagian-bagian dari proses pengecoran logam. Jadi secara klasifikasi, solidifikasi itu terbagi atas 3 bentuk atau 3 dasar pengecoran. Yang pertama adalah casting metal, pengecoran metal. Glass working ini adalah proses pengecoran kaca. Yang kemudian ada ini proses solidifikasi polimer atau pemadatan polimer. Jadi pada topik kali ini yang kita bahas itu adalah yang casting metal yang ini. Jadi kita akan membahas turunan-turunannya seperti expandable mold casting, permanent mold casting, sand casting, dan other casting process. Kira ini akan kita bahas, tapi untuk minggu depan mungkin kita akan membahas glass working dan polimer. Kemudian, karena pada saat pelajaran pengenalan material, kalian sudah belajar namanya diagram fasa. Jadi solidifikasi metal ini, logam, itu sangat erat berhubungan dengan diagram fasa atau bagaimana fasa suatu material. Jadi logam paduan umumnya membeku pada daerah temperatur tertentu seperti dalam gambar berikut. Jadi kalau dilihat ini variabelnya adalah suhu dan ini adalah waktu. Jadi pada saat temperatur liquidus, ini temperaturnya logamnya adalah 620 derajat Celcius, bisa dilihat 620 derajat Celcius. Jadi kemudian dia ada di fase cair liquidus, kemudian dia itu kita tuangkan ya untuk kita bentuk atau kita cor. Kemudian karena ini adalah variabelnya waktu, maka dia terus terdegradasi dengan waktu. Jadi suhunya akan terus menurun sampai dengan dia itu menjadi solid atau padat di suhu 580 derajat Celcius.
Inilah yang dikatakan pada definisi awal, yang dimana proses pencairan logam itu terpengaruh oleh keadaan sekeliling atau perpindahan panas yang dari logam tersebut ke udara, bahkan ke wadah penampungnya. Oke. Kemudian di sini karena kita sudah mengenal proses pengecoran secara teknik, maka kita akan menjabarkan mengenai proses urutan solidifikasi logam paduan. Misalnya logam paduan, ini adalah urutan prosesnya. Yang pertama, logam paduan dicairkan sampai temperatur lebur. Nah, jadi temperatur lebur dari beberapa logam itu beda-beda. Ada yang mungkin lebih dari 600 derajat Celcius, bahkan ada mungkin yang di bawah itu. Kemudian seiring penuangan cairan logam paduan, cairan tersebut sudah mengalami penurunan temperatur. Seperti yang dilihatkan pada grafik sebelumnya, pada saat dia itu dilakukan penuangan cairan, maka suhu secara tidak langsung sudah terdegradasi. Kemudian temperatur terus menurun sampai terjadinya pendinginan awal cairan logam paduan. Karena cairan logam paduan mempunyai material logam yang berbeda, contohnya seperti AlMg, maka pendinginan awal sampai pendinginan selesai mempunyai temperatur yang berbeda. Jadi ini menggambarkan bahwa perbedaan antara beberapa logam dalam proses pendinginan. Kemudian cairan logam paduan mengalami pengerasan struktur, di mana temperatur terus menurun sampai mendekati temperatur kamar. Temperatur kamar ini temperatur sekeliling kita ya, seperti temperaturnya adalah 30 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Kemudian garis awal terjadinya pembekuan disebut garis liquidus, dan garis akhir pembekuan disebut garis solidus. Suatu paduan dengan komposisi tertentu bila didinginkan dalam waktu yang sangat lambat, maka pembekuan akan mulai terjadi pada saat temperatur mencapai garis liquidus, dan pembekuan berakhir bila telah mencapai garis solidus. Setelah itu pendinginan akan berjalan terus sehingga mencapai temperatur kamar. Jadi ini sangat berhubungan dengan fasa-fasa pada pencairan logam. Selanjutnya, kita memperkenalan dulu dengan proses casting. Jadi kita bertanya mungkin proses casting itu apa? Jadi casting adalah proses penuangan. Jadi kalau bisa lihat di sini, ini adalah sebuah wadah ya, wadah yang menuang besi yang sudah dilebur. Jadi dia casting adalah proses penuangan material cair, umumnya logam yang dicairkan ke dalam suatu cetakan mold dengan bentuk tertentu dan mendinginkannya sampai mengeras dan menjadi bentuk sesuai cetakan. Nah, jadi karena logam itu setelah dicairkan, dia berbentuk cair, maka dia otomatis akan menyesuaikan dengan wadahnya. Seperti kita tahu, seperti sifat cairan, dia di mana bentuk wadah, di situ dia akan mengikuti bentuknya. Kemampuan atau keuntungan casting yang dimana pertama, pengecoran dapat membentuk komponen dengan geometri eksternal internal yang kompleks. Jadi pengecoran ini dapat membentuk geometri apapun seperti kotak, persegi, bulat, segitiga, dan bahkan lainnya. Kedua, beberapa proses pengecoran dapat langsung membentuk geometri akhir produk atau bentuk akhir sehingga tidak memerlukan proses manufaktur lainnya. Yang ketiga, pengecoran dapat digunakan untuk membuat komponen yang sangat besar, lebih besar dari 100 ton. Kemudian proses pengecoran dapat dilakukan menggunakan berbagai jenis logam yang dapat dipanaskan hingga lebur. Itu ada bentuk liquid state. Dan kelima, beberapa metode pengecoran cocok untuk produksi massal. Jadi beberapa bentuk casting atau pengecoran itu sangat cocok digunakan untuk membuat material atau produksi suatu benda itu secara massal atau secara banyak.
Kemudian kekurangan dari casting. Selain mempunyai keuntungan, dia juga mempunyai kekurangan. Yang pertama adalah sifatnya menyerap dan merembes. Kemudian keakuratan dimensi geometri dan kerataan permukaan yang rendah. Jadi karena tadi dia secara geometri itu dituangkan, maka ada kemungkinan keadaan permukaannya itu tidak rata. Maka harus dilakukan treatment atau proses selanjutnya. Kemudian bahaya risiko keselamatan kerja pada saat peleburan logam. Jadi risiko kecelakaan kerja itu sangat mungkin terjadi di peleburan logam. Bahkan mungkin satu tetes cairan logam yang kena kepada kulit manusia itu sangat fatal dan bahkan bisa menembus kulit manusia. Selanjutnya mechanical strength yang rendah. Jadi biasanya kekuatan dari material yang di casting itu atau yang dicor itu kekuatan mekanikalnya rendah. Kemudian proses casting. Nah, tadi kita membahasnya. Ini kita akan membahas urutan-urutan prosesnya yang dimana cetakan memiliki rongga sesuai dengan dimensi bentuk komponen yang ingin dibentuk. Nah, jadi kita harus membuat atau cetakan yang digunakan itu harus menggunakan proses dimensi atau bentuk komponen yang ingin dibentuk. Dimensi rongga sedikit lebih besar untuk mengkompensasi penyusutan saat logam mengalami proses pendinginan dan pengerasan. Kemudian, setiap logam memiliki karakteristik penyusutan yang berbeda. Dan yang keempat, bahan cetakan bisa berasal dari pasir, gips, plester, keramik, dan juga logam. Kemudian, tahapan dari pengecoran. Jadi tahapan pengecoran itu adalah logam dilebur pada temperatur yang tinggi hingga berubah menjadi zat cair. Ini merupakan fase-fase dari perpindahan padatan ke cairan, lalu cairan menjadi uap. Kemudian, logam cair dituangkan ke dalam cetakan. Dan logam cair dalam cetakan mengalami proses pendinginan dan seiring dengan menurunnya temperatur logam akan mengeras. Kemudian, selama proses pengerasan terjadi perubahan fasa pada logam, itu akan membentuk karakteristik properti dari hasil pengecoran. Jika pendinginan dan pengerasan selesai, maka cetakan itu otomatis akan dilepaskan. Dan proses lanjutan seperti trimming, cleaning, inspecting, dan heat treatment itu akan dilakukan untuk menyempurnakan bentuk atau proses dari logam yang dicor tadi. Kemudian ini ada beberapa jenis cetakan. Jadi di sini ini disebutnya cetakan terbuka ya. Cetakan terbuka. Ini ada cast metal. Ini merupakan bentuk dari cetakan itu, dia akan membentuk seperti gelas ya, kalau kalian lihat. Akan membentuk seperti gelas. Nah, ini merupakan cetakan yang terbuka. Jadi keuntungan dari cetakan terbuka ini adalah pendinginannya atau pengerasan suatu logam itu akan lebih cepat. Nah, kemudian ini ada beberapa yang namanya cetakan tertutup ya. Ini jenis yang berbeda, cetakan tertutup. Bisa dilihat ini ada menggunakan riser, ada menggunakan mold. Mold ini bentuknya cetakannya dari pasir. Kemudian ada ini core intinya. Ini merupakan cetakan tertutup yang dimana nanti logam yang sudah dipanaskan tersebut akan masuk melalui ini dan akan dibentuk. Kira-kira seperti itu. Ini merupakan jenis cetakan yang tertutup. Oke, kemudian yang pertama kita akan membahas
klasifikasi proses pengecoran. Ini cetakan habis pakai atau cetakan yang kita gunakan habis atau kita gunakan hanya sekali. Yaitu cetakan harus dirusak untuk mengeluarkan komponen hasil pengecoran. Jadi ini biasanya kita menggunakan cetakan-cetakan yang sekali pakai. Nah, dan kemudian cetakan yang terbuat dari pasir, gips, atau yang menggunakan bahan-bahan perekat. Jadi ini secara biaya itu biasanya cetakan ini dia itu lebih mempunyai biaya yang sedikit karena memang kita menggunakannya hanya sekali pakai. Jadi cetakan itu kita gunakan kemudian kita hancurkan. Nah, kemudian cetakan itu sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Selanjutnya adalah cetakan permanen, yang dimana permanen mold itu dapat digunakan berulang-ulang, biasanya berbentuk suatu wadah yang solid seperti logam dan lainnya. Kemudian cetakan terbuat dari logam dan cetakan terbuat dari 2 atau lebih bagian yang dapat dibuka untuk mengeluarkan komponen cor. Jadi dia seperti wadah yang bisa dibuka tutup. Kemudian produk yang berasal dari proses casting. Jadi produk-produk yang berasal dari proses pengecoran ini ada beberapa, bahkan bisa lebih dari ini. Yang pertama, secara umum ada namanya perhiasan. Jadi perhiasan itu biasanya kita bentuk dari proses pengecoran atau casting. Kemudian ada wadah-wadah penggorengan. Kemudian itu patung beberapa memang ada kita buat dari proses casting selain dari proses pahat. Kemudian pipa-pipa, bentuk-bentuk pipa, blok-blok mesin, roda kereta, rangka mesin, bagian-bagian pompa, dan lain sebagainya. Ini merupakan beberapa contoh produk yang kita cor atau menggunakan prinsip casting. Kemudian pembuatan pola. Dalam pembuatan pola perlu diperhatikan yang pertama bentuk dari cetakan. Karena memang kita ketahui bahwa bentuk cetakan ini akan mempengaruhi bentuk dari geometri suatu logam yang akan dibentuk tersebut. Kemudian ini ada shrinkage, yang dimana logam itu secara densitas pada saat dicor dia akan mengalami penyusutan. Itu sering terjadi di beberapa kasus pengecoran logam. Kemudian ada machining allowance atau ketebalan proses pengerjaan lanjutan. Ini kemudian merupakan pembuatan pola yang perlu diperhatikan. Berikut adalah molding atau bentuk dan pengintian core, yang dimana inti core dapat terbuat dari pasir, logam, keramik, dan material tahan panas. Jadi ini merupakan pattern atau polanya. Kemudian inti core, yang dimana cetakannya ini kita letakkan core atau intinya di tengah-tengah. Kemudian ini adalah casting atau pengecorannya, hasil dari cor tersebut. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan proses casting, kita harus melakukan proses cooling atau ini merupakan lanjutan dari proses solidifikasi proses. Nah, ini ada 2 tahap yang penting dalam solidifikasi. Yang pertama adalah nucleation, yang dimana kondisi yang teramati sesaat pada suhu mendekati titik lebur, di mana proses terjadi pembentukan inti. Pada titik ini energi dalam internal energi bentuk cair dan dapat memiliki nilai yang sama. Ini sebenarnya sesuai dengan hukum asas Black, yaitu yang namanya Q masuk sama dengan Q keluar. Kemudian crystal growth ini merupakan kelanjutan proses
nucleation, yang dimana terbentuk butiran-butiran yang akan menjadi batasan setiap inti di mana akan bersama-sama membentuk suatu permukaan benda padat. Ini merupakan bentuk shrinkage atau penyusutan. Jadi sering terjadi pada saat cetakan atau moldingnya berbentuk seperti ini. Pada saat suatu cairan logam itu dijatuhkan, dia biasanya tidak akan berbentuk sempurna ya. Ini dia terkikis. Jadi bentuk-bentuk ini menjadi terkikis, jadinya dia seperti bentuk ini kurang atau kepadatannya menjadi kurang ya. Ini mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi selama pendinginan dan pembekuan, shrinkage ini seringkali kita lupakan. Shrinkage ini sendiri terjadi karena 3 hal. Yang pertama, kontraksi molten metal saat proses penuangan. Yang kemudian kontraksi akibat perubahan bentuk logam dari liquid ke bentuk solid. Jadi namanya solidification, shrinkage. Kemudian kontraksi thermal, penyesuaian suhu dan bentuk padat dengan lingkungan. Jadi ini merupakan faktor-faktor yang merupakan hal yang menyebabkan shrinkage itu terjadi. Kemudian shrinkage membawa efek bagi hasil casting karena adanya pengurangan tinggi dan pengurangan jumlah volume selama proses pendinginan tersebut. Jadi ini proses yang harus kita antisipasi karena apabila ada pengurangan kepadatan dari proses casting, itu akan membuat bentuk dari estetika suatu logam itu akan menjadi lebih buruk dan bahkan produk itu bisa dikategorikan sebagai produk yang cacat atau defect. Kemudian ini volume kontraksi untuk berbagai jenis pengecoran logam. Jadi para peneliti di bagian ilmu material ini membuat solidification shrinkage-nya dan ini solid thermal kontraksi. Jadi apabila bahannya adalah aluminium, apabila dia dilakukan proses casting, dia akan berkontraksi panas sampai dengan 55,6%. Kemudian ini juga kita bisa lihat alloy, gray cast iron, high C, low C, copper, dan bronze. Ini merupakan solidifikasi shrinkage pada logam yang dimana ini merupakan acuan yang digunakan untuk bisa meminimalisir keadaan shrinkage pada suatu logam. Kemudian ini ada pemanasan dalam casting logam. Jadi pemanasan logam dipanaskan di dalam tungku peleburan hingga mencapai temperatur lebur yang cukup untuk penuangan. Jadi energi panas yang dibutuhkan adalah jumlah dari panas untuk mencapai titik lebur. Logam masih dalam keadaan padat, kemudian panas untuk merubah dari padat menjadi cair, yang kemudian panas untuk mencapai temperatur penuangan yang diinginkan. Jadi energi panas dapat ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu pertama heat atau jumlah panas yang dibutuhkan untuk mencapai temperatur penuangan per joule satuannya. Kemudian ini C. VV merupakan densitas logam. Jadi kita harus tahu dulu berapa densitas logamnya dan dikalikan dengan volume logam yang dipanaskan. Jadi VV. Kemudian di sini adalah CS atau wax specific heat untuk logam padat. Kemudian ini ada temperatur TM dikurang dari 0. Kemudian ditambah dengan heat pada massa jenis ya. Pada panas fusi kita singkat dengan HV. Kemudian ditambah dengan CI wax specific heat untuk logam cair dan temperatur permukaan ya, temperatur penuangan dikurang dengan temperatur lebur logam. Merupakan perhitungan panas yang bisa kita gunakan untuk pengukuran panas pada peleburan logam. Jadi tergantung ya, dia menyesuaikan wadah. Apabila kita memproduksi
atau mengecor logam dalam keadaan yang berton-ton atau kubik ton, maka kita harus menghitungnya dengan spesifikasi berat yang sama. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian ini adalah fluidity. Jadi fluidity itu adalah karakteristik dalam logam cair. Jadi sering digambarkan dengan istilah fluiditas. Jadi ukuran kemampuan logam untuk mengalir ke dalam dan mengisi cetakan sebelum membeku. Fluiditas adalah kebalikan dari viskositas. Jadi viskositas itu adalah kekentalan, sedangkan fluiditas adalah suatu keadaan fluida itu belum memasuki fase kental. Jadi hal-hal yang mempengaruhi pada fluidity adalah temperatur penuangan, kemudian komposisi logam paduan, ketiga viskositas logam cair, dan transfer panas ke lingkungan. Jadi kalau kita lihat di sini ada pada saat logam itu cair, ya, ini adalah pengujian fluidity-nya. Jadi kita akan melihat dia itu limit dari pembekuannya, freezingnya itu sampai mana. Jadi kalau logam ini bisa kita lihat laju alirannya, maka logam tersebut bisa kita prediksi bagaimana atau kapan dia bisa mengeras atau memadat. Kemudian ini adalah proses pengerasan terarah. Jadi untuk meminimasi produk cacat akibat pengerasan, yang pertama bagian rongga yang terletak jauh dari riser diharapkan mengalami proses pengerasan terlebih dahulu. Jadi riser itu merupakan, kalau kita lihat pada pembentukan logam, riser itu di sini. Jadi dia merupakan wadah untuk menampung logam-logam yang berlebih, ini riser. Kemudian jika penyusutan terjadi, logam lebur dalam riser masih dapat mengisi volume penyusutan tersebut dan perlu pengerasan terarah. Jadi pengerasan terarah itu riser dirancang menjauhi bagian rongga yang memiliki rasio volume per luas penampang yang kecil. Kecil itu adalah penyerapan panas untuk mempercepat proses pendinginan internal chill dan external chill. Jadi ini pengerasan terarah yang dimana ini pada gambar A bisa kita lihat bahwa memang ada pengerasan A ini merupakan external chill, dipakai untuk mendinginkan bagian yang menyudut pada cetakan. Ini merupakan cetakan. Jadi ini kita gunakan sebagai lapisan mendinginkan cetakan. Yang B ini kemudian hasil yang diperoleh jika tanpa external chill. Jadi kalau ada beberapa logam yang tidak tanpa external chill, maka hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan sand mold, ini adalah bentuk molding dari pasir ya. Di sini kita buat cetakan. Jadi ini external chill ini bisa kita gunakan untuk mengurangi defect atau cacat dari proses pengerasan terarah. Kemudian riser. Jadi kita sedikit mengulas riser. Riser itu secara definisi adalah sistem saluran. Riser itu adalah sistem saluran. Riser adalah sistem saluran yang berfungsi untuk menampung kelebihan logam cair. Jadi kalau dalam cetakan itu, jadi ada suatu wadah yang kita buat lagi yang kita gunakan untuk menampung kelebihan logam cair. Jadi sebagai cadangan logam cair bila terjadi penyusutan. Jadi riser itu merupakan wadah penyimpanan sementara. Jadi pada saat menyusut dia akan kembali lagi ke bentuk atau mengisi logam yang menyusut itu. Jadi sebagai cadangan logam
cair bila terjadi penyusutan dan pengumpan untuk menyuplai cairan logam kepada produk cor bila terjadi penyusutan. Jadi, riset ini merupakan cara yang dibuat untuk dapat mengantisipasi proses shrinkage tadi, yaitu penyusutan pada logam. Dan saluran penambahan memberikan logam cair yang mengimbangi penyusutan dalam proses pembekuan dan coran. Jadi tujuan perancangan agar diperoleh dimensi yang sesuai bagi riset agar mengeras lebih lama dibandingkan cavity atau cetakan utamanya. Jadi ini merupakan rumus dalam membuat volume riset yang dimana volumenya adalah P dikali dengan diameter kita kuadratkan kali dengan ketinggian dibagi dengan 4. Kemudian untuk mencari luas alasnya atau luasan lasernya dapat kita gunakan formula, yaitu P dikali dengan diameter dikali dengan ketinggian ditambah dengan 2 dikali P dikali diameter kita kuadratkan kita bagi 4. Ini merupakan satu formulasi yang bisa digunakan untuk dapat membuat atau mendesain suatu riset yang dapat kita gunakan untuk dapat mengantisipasi penyusutan atau shrinkage dari logam tersebut. Karena kita tahu apabila logam itu pada saat pengerasan dia menyusut, itu akan menjadi barang-barang yang defect atau cacat dan tidak lagi memiliki nilai jual atau kualitas yang tinggi. Oke, sepertinya materi pada pertemuan ini sudah selesai. Mungkin apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa langsung kita diskusikan di grup WhatsApp atau mungkin bisa chat saya langsung. Dan apabila kalian ingin bertanya secara via YouTube, bisa tinggalkan komentar atau pertanyaan kalian di YouTube, maka akan saya jawab pertanyaan tersebut. Kira-kira seperti ini pembahasan pada materi kita kali ini. Mungkin akan kita sambung prinsip solidifikasi pada minggu berikutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian pada perkuliahan kita malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat malam, dan salam dunia satu keluarga.